Om Swastiastu, Om Awigina Namasidam, Om Anobadah Kartawiyanto Wiswata, Om Sidirastu Tat Astu Swaha. Rasa syukur saya aturkan kepada Ida Sang Yang Widiwasa karena atas asung kartawarunugrahanya kita dapat kembali bersama-sama berkumpul dalam kegiatan kali ini. Yang terhormat Ibu dosen pengampu mata kuliah retorika dan public speaking, Ibu Dian Syanita, yang saya cintai dan banggakan teman-teman sekalian yang melihat video saya pada hari ini. Sangat berbahagia rasanya saya, Niputo Apelita Widiantari, diberikan kesempatan berharga untuk berdharma wacana di dalam pertemuan online ini. Umat sedharma yang saya cintai, Dharma Wacana ini adalah sebuah perenungan dan perjalanan ke dalam diri tentang indahnya cara penjelajahan mengenal Yang Widi yang bersemayam dalam diri setiap makhluk. Penjelajahan yang pada akhirnya berujung pada bersatunya kembali kita dengan beliau atau Yang Widiwasa. Saya sadar Dharma Wacana ini penuh dengan kekurangan dan keterbatasan di banyak bagiannya. Namun saya tetap memohon izin kepada umat sedharma semuanya, setidaknya pesan Dharma ini dapat menjadi nasihat untuk diri saya sendiri. Di dalam ajaran agama Hindu atau Sanata Dharma, banyak jalan yang dapat dipilih dan selanjutnya ditempuh perjalanannya untuk mencapai kepada Ida Sang Yang Widiwasa. Catur Marga Yoga adalah cara yang disebutkan di dalam kitab suci Weda. Saat kita mendengar ajaran Catur Marga Yoga, yaitu yang pertama ada Karma Marga Yoga, yang artinya kerja atau tindakan sebagai bentuk pengabdian dan bakti kita kepada Yang Widi. Yang kedua itu ada Bhakti Marga Yoga, yang merupakan jalan bakti sebagai persembahan kepada Ida Sang Yang Widi. Yang ketiga ada Jnana Marga Yoga, yang merupakan jalannya ilmu pengetahuan sebagai wujud persembahan kepada Yang Widi. Dan yang keempat itu ada Raja Marga Yoga, yang menekankan pada tapa, berata, dan samadhi, pengendalian diri dan disiplin diri dari hal keduniawian. Nah, pertanyaannya adalah, apakah keempat bagian ini merupakan bagian-bagian yang terpisah? Yang manakah bagian yang terbaik dari catur marga ini? Apakah karma, apakah bakti, jenana, atau raja marga? Berdasarkan apa yang telah saya sampaikan tadi, Dharma Wacana ini saya beri judul Catur Marga Yoga, Jalan Menuju Penyatuan dengan Ida Sang Yang Widi. Umat sedharma yang saya kasihi, ada sebuah analogi bagaikan sebuah jalan raya. Jalan tersebut setidaknya dibuat dengan struktur 4 lapisan, antara lain lapisan permukaan, lapisan pondasi atas, lapisan pondasi bawah, dan lapisan tanah dasar. Lapisan tanah dasar haruslah padat dan keras, sehingga akan menopang lapisan-lapisan di atasnya dengan sempurna. Begitupun juga lapisan-lapisan pondasinya, yang disusun dan diratakan harusnya menjadi bantalan yang kuat untuk lapisan permukaan. Tidak cukup jalan raya hanya dibangun dengan 2 lapisan saja. Jalan tersebut dipastikan cepat rusak dan mudah hancur karena menahan beban roda kendaraan. Umat sedharma yang terkasih, dari analogi yang sudah saya paparkan tadi, ajaran Catur Marga Yoga pun sama halnya. Catur Marga adalah satu jalan yang terdiri dari 4 bagian, bukan 4 jalan yang berbeda. Satu jalan yang ditempuh untuk bersatu dengan Yang Widiwasa. Bagian-bagian Catur Marga tidak terpisahkan, atau melainkan bagian yang saling menopang satu dengan yang lainnya. Bagian Catur Marga Yoga merupakan satu kesatuan dan perpaduan dari keempat bagiannya, yaitu Karma Marga Yoga, Bhakti Marga Yoga, Jnana Marga Yoga, dan Raja Marga Yoga. Akan cukup sulit mencapai tahapan Jnana Marga dan Raja Marga tanpa melalui dahulu tahapan Karma Marga dan tahapan Bhakti Marga. Milikilah kemurnian pikiran atau cita sudi yang sangat-sangat penting dan merupakan dasar utama melakukan Bhakti Marga. Kemudian, dilengkapi dengan subha karma atau perbuatan yang baik dengan tujuan yang baik. Ini merupakan karma marga. Membaca kitab-kitab suci dan mendengarkan wacana suci memang disebut jnana marga. Namun, sejatinya jnana marga adalah pengalaman akan kesadaran sang aku yang ada dalam diri, aku dengan A huruf besar di depannya, yang artinya ketuhanan atau Yang Widi yang bersemayam dalam diri. Mengagungkan Yang Widi melalui kidung-kidung suci atau kirtanam, menyanyikan dengan rasa kasih dan penuh bakti kepada Yang Widi, inilah contoh Bhakti Marga.
Selanjutnya, pada saat menyanyikan Kidung Suci, sangat penting kita mengerti dan memahami liriknya, tepat pada nadanya dan benar pada temponya. Itulah disebut dengan karma marga. Saat menyanyikan Kidung Suci, kita mengerti arti secara keseluruhan, memahami maksud dan tujuannya. Itulah dinamakan dengan jenana marga. Tatkala hanyut dalam kebahagiaan sejati, tidak teringat lagi akan hal duniawi, itulah tapa. Ada pertanyaan, apakah salah satu bagian catur marga, misalnya Raja Marga, menunggu hari tua untuk dilakukan? Tidak. Catur marga yoga mengajarkan kita melakukan semuanya dengan porsi yang tepat dan baik sesuai dengan kemampuan dan kondisi kita. Disiplin meditasi di pagi hari saat Brahma Muhurta, lebih rajin melaksanakan pelayanan, namun tidak melupakan membaca kitab suci secara rutin. Saat semua itu dilakukan, rasakan manisnya nektar kebahagiaan, mempersembahkan semua kegiatan itu kepada Ida Sang Yang Widiwasa. Umat sedharma yang saya kasihi, sebagai penutup Dharma Wacana ini, dalam kita Tuhan bersabda, Karamani vadikaraste mapalesu kadacana makarma pale heturbur mate sangustef akarmani, yang artinya, kewajibanmu kini hanya bertindak, bekerja tiada mengharap hasil. Jangan sekali pahala jadi motifmu, jangan pula hanya berdiam diri jadi motifmu. Keinginan akan buah dari suatu tindakan adalah rintangan jalan itu, dan keinginan akan buah akan suatu tindakan adalah batu berat di sekitar leher yang membuat orang tinggi hati. Oleh sebab itu, kita awali hari ini dengan melaksanakan tugas kita, bukan sebagai kepentingan diri sendiri, tetapi sebagai persembahan kepada Yang Widi. Om Santi Santi Santi. Terima kasih.